anggota tubuh yang kotor, mungkin habis kecelakaan atau terjatuh dan sebagainya, yang ada kotor, maka kita bersihkan seperti biasa kita bersihkan. Ya. Setelah bersih, maka kemudian kita dudukkan, ya, kita dudukkan. Karena kita berdiri, ya, kita dudukkan. Nah ini kita dudukkan begini, ya. Coba tahan, pakai tangan kanan ditahan, ya, agak begitu. Nah ditahan pakai ini, kemudian tangan kiri menekan perutnya agar supaya keluar kotorannya. Jadi kenapa tangan kanan? Karena lebih kuat untuk menahan, ya. Jangan nahan, biar menyadar aja. Ada nih, ada nih. Enak, ya. Jadi nanti dirasakan kalau kita nanti mengangkat mayat, ya, kita harus menahan. Mayat kan tidak bisa menahan dia, ya. Nah ini dibersihkan, biasanya sih selalu keluar kalau ditekan, ya, karena kan dalam kondisi sudah meninggal, ya, sudah meninggal. Maka diinikan sampai diyakini bersih, sambil diistinja, sampai dicebokin, ya, sambil dicebokin. Ya, jadi dibersihkan, ditekan, ya, ditekan, jangan terlalu kasar. Yang penting dipastikan bisa keluar, ya. Kadang kotorannya ada yang banyak, kadang juga sedikit, tidak terlalu banyak, ya. Kalau memang sudah dipastikan tidak keluar, maka itu dirasa sudah cukup, ya, lalu kemudian dicebokin, ya. Kalau misalkan ditekan masih ada keluar, maka harus diselesaikan dulu agar supaya nanti tidak merusak kain kafan kalau masih keluar, ya, kalau masih keluar. Setelah dirasa cukup, maka kemudian diistinja, dicebokin, lalu diletakkan kembali ke bawah dengan perlahan-lahan, ya, harus disayangi, ya. Jangan sampai seperti orang yang hidup. Baik, ini tadi setelah anduknya ditutup, baru dilepas pakaiannya, ya, dengan cara yang paling baik, yang paling bagus seperti apa dilepas. Tadi digunting sama kiri, ya, atau bagus gunting di sini. Jangan sampai mayatnya dilepas, dipaksa melepas, itu jangan, ya, itu digunting, ya, dan sebagainya. Nah tadi sebelum sesaat setelah meninggal, si tangan ini bisa digerakkan, bisa diginikan dulu, ya, diginikan dulu agar supaya dia tidak kaku, ya, tidak kaku sesaat setelah meninggal. Kakinya juga sama, ya, kakinya begini. Mayat ini juga sama ininya, ya. Jadi jangan sampai dia kaku, ya. Nah, di mana letak tangan? Letak tangannya sebagai ulama mengatakan di samping, jadi di samping sini, letakkan sini. Tapi boleh juga seperti orang yang sholat, ya, boleh. Jadi ini ada keleluasaan, ya, untuk menaruh tangannya. Dan dari awal bisa diposisikan seperti ini atau posisikan begini, agar supaya nanti khawatirnya menjadi kaku, kemudian itu mengkapannya agak repot, ya. Dan jadi sudah posisi begini, diangkat tadi, dibersihkan kotorannya, ya. Kemudian apabila sudah dirasa bersih, tidak ada keluar lagi, ditekan tidak keluar lagi, maka diwudukan, ya, diwudukan seperti wudu orang yang sholat. Tidak perlu memasukkan air ke dalam mulutnya, ya, cukup dibersihkan pakai kain saja. Nah sudah wudu, ya, ini tetap tertutup, pakai sarung tangan, tetap sarung tangan. Biasanya ada ini, ya, ada sarung tangan khusus, ya. Lalu kemudian mulai memandikan. Jadi pakai sampo, rambutnya disampo, ya, disampo, ya. Kemudian dibersihkan dengan perlahan-lahan, ya, perlahan. Jadi sampo, dibersihkan, ya. Lalu ada ya. Kemudian kipas juga dibersihkan, ya. Kemudian setelah itu baru disabun, diguyur dulu air, ya, disabun, dimandikan sebelah kanan di atas, dari atas sampai
bawah. Lalu sebelah kiri bagian atas sampai bawah ke kaki. Baru kemudian baru dimiringkan dengan perlahan dan dimandikan ya. Ini tertutup ya. Jadi tertutup. Jadi tangannya saja yang kemudian memandikan air ya sampai ke bawah sebelah kanan. Lalu ditiupkan lagi secara perlahan. Kemudian ini kurang lebar ya. Ini kurang lebar. Handuk yang kurang lebar. Ini handuk yang kurang lebar. Jadi kalau laki-laki cukup segini. Ya, kalau laki-laki cukup segini. Nah, ini dimiringkan sebelah kiri lalu dimandikan bagian bawahnya. Lalu diguyur pakai dibersihkan pakai air bercampuran di darah. Jadi di badannya dicuci pakai air di darah. Ember yang terakhir itu ada kapur barusnya. Jadi biar dia wangi. Wangi kemudian juga dengan kapur barus badannya akan lebih awet, akan lebih bertahan. Karena itu fungsinya kapur barus itu ya. Mumi di Mesir itu kami kapur barusnya katanya dari Medan, dari mana? Dari Indonesia ya masalahnya. Untuk mengawetkan mayat. Maka kapur barus selain wangi dia akan menjadikan badannya lebih tahan dan ditahan. Kalau sudah dirasa cukup, sudah dibilas, kemudian terakhir pakai kapur barus, sudah dirasa cukup, berarti itu satu kali memandikan. Ya. Kalau perlu ditambah maka ditambah, tapi hitungannya ganjil, tidak boleh genap. Jadi disunahkannya ganjil ya. Kalau 1 kali, kalau 3 kali, kalau 5 kali. Ya. Kadang-kadang diperlukan, karena mungkin badannya perlu dibersihkan dan sebagainya. Ya. Ketika memandikan ada hal yang baik, maka boleh untuk disebarkan. Misalkan wajahnya tersenyum, ya, atau wangi, badannya wangi ketika dimandikan, ya. Seperti saya pernah memandikan murid ya santri sakit tumor di ketiak sebelah kiri, sampai meninggalnya seperti orang tidur. Ya, setelah kita mandikan orang tidur. Ya, beliau punya hafalan berapa 10 juz atau 14 juz ya, karena sakit dan termasuk yang sabar ya, masih kelas 1 SMA waktu itu ya. Kita mandikan, masya Allah ya, dan ini tumornya kami besar tapi tidak menimbulkan bau ya, dan cuma waktu itu tidak saya foto karena tidak legal ya gitu ya. Nah ini kalau ada hal yang baik itu boleh diceritakan. Kalau ada yang kurang baik maka tidak boleh diceritakan. Makanya yang memandikan mayat adalah yang amanah, keluarga dekatnya, orang yang dikasih wasiat, ya, orang yang amanah, tidak boleh orang yang fasik. Karena dikhawatirkan dia akan mengabarkan kondisi mayat. Baik, jadi kalau sudah cukup berarti kita sudah 1 kali memandikan, ya. Nah, di saat memandikan itu harus ada tim yang menyiapkan kafan. Saat memandikan ada yang bagian menyiapkan kafan. Jangan sampai selesai memandikan kafan itu baru disiapkan, sudah itu kafannya tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Ya, saya pernah mengkafani waktu itu bapaknya seorang teman, ya. Kafan yang ada itu tidak, badannya tidak besar, tidak cukup kafannya, ya. Dan ini nanti akan ada jeda terlalu lama dari sejak memandikan kepada mengkafannya. Jadi ketika selesai memandikan, kafan itu sudah siap, ya. Dan yang menyiapkan kafan itu sudah tahu ukurannya seperti apa. Apakah kafan yang ada itu sudah cukup atau belum? Sebagian tim biasanya punya kain kafannya gulungan. Ya, jadi dibawa ke ambulan, nanti diukur itunya, baru dipotong di tempat, ya. Tapi ada beberapa set kapan yang dia itu lebar dan panjang, ya,
lebar dan panjang. Baik, jadi setelah selesai mandikan maka dikeringkan sekering-keringnya, dikeringkan sampai kering betul, ya, dikeringkan sampai kering betul agar supaya tidak ada air yang nanti ke kain kafan dan akan cepat rusak kafannya, ya, sehingga kafan itu nanti betul-betul kering. Jadi diperhatikan betul. Jadi ada anduk besar yang menutupi auratnya, nanti ada anduk yang digunakan untuk mengeringkan tubuh si mayat setelah dimandikan, ya. Nah, ini harus sampai kering, sehingga nanti ketika diletakkan di kafan tidak ada basah yang menetes dari tubuhnya, karena di anduknya tidak kering, ya. Rambut disisir dengan rapi, ya, seperti orang mau melamar gitu. Jadi rapi, disisir dengan baik. Kalau perempuan diuntun 3, diletakkan di belakang badannya. Ya. Kalau rambutnya pendek bagaimana? Perempuan rambutnya pendek, jangan ditunggu sampai panjang, ya. Jadi segera dikafani, ya. Ya, disisir aja, ya, disisir segera dikafani, ya. Jadi rambut disisir dengan rapi, ya, dengan baik, kemudian kering, baru dipindahkan ke atas kain kafan. Nah, jelas Ibu, ya? Jelas. Jadi satu kali memandikan adalah membersihkan badannya, istinja, kemudian mengguyur dengan air, dikasih sabun, sampo, kemudian air di darah, diguyur lagi terakhir dengan air kapur bagus. Itu berarti 1 kali memandikan. Kalau diperlukan diulangi maka diulangi boleh. Hitungannya ganjil. 1 kali, 3 kali, 5 kali. Oke, sekarang ya, pakai sarung tangan. Tidak cuma di atas kain. Iya, pakai sarung tangan. Sarung tangan agak tebal. Ya, sarung tangannya agak tebal. Menginikan, mencuci, ya, memandikan. Seperti kita memandikan bayi. Ada lagi? Ini Ustaz Afan, kan kalau keluarga mayit itu kan beda-beda ya. Kadang kan ada nggak langsung dimandikan nih. Jadi kan kalau mayit berarti kaku kan. Nah, untuk tidak mengkakukan mayit itu ada yang hal dilakukan, misalkan pakai apa gitu. Nah, itu seperti apa? Caranya hanya yang saya tahu tadi itu. Jadi tangannya digerakkan dulu, kembalikan, posisikan seperti orang sholat atau di samping, ya. Kakinya juga digerakkan ke atas tadi seperti ini. Coba ini. Nah, ini. Ya, jadi supaya dia tidak kaku begitu, jadi bisa digerakkan. Kalau sudah kaku, walau alam, ya, mungkin agak susah kalau nanti sudah kaku posisi tubuhnya, ya. Dan sebagian ulama mengatakan ketika sebelum dimandikan ataupun mayat itu sejak sebelum meninggal, orang yang mengalami sakaratul maut dihadapkan ke arah kiblat. Bagaimana caranya? Kalau dia tentunya kalau orang sakit itu tidak bisa miring, ya, maka diletakkan bantal di sini. Nah, begini kan menghadap kiblat. Dia menghadap kiblat kan begini kan? Ya. Udah segini aja, ya. Ini segini. Kalau di rumah sakit itu kursi yang bisa dinaikkan bagian kepalanya itu, ya, dinaikkan. Nah, itu begitu bisa. Itu adalah menghadap kiblat. Gitu. Jadi mulai dari sebelum meninggal dihadapkan kiblat, ya. Kemudian juga ketika meninggal dihadapkan kiblat. Ada yang mengatakan tadi sebelum dimandikan, proses menunggu menyiapkan tempat pemandian, maka dihadapkan kiblat dengan cara seperti ini.
tidak juga tidak mengapa sih, tidak wajib ya, tapi sebagai orang mengatakan itu supaya dia memang seperti orang yang sholat gitu, selalu menghadap ke kiblat. Cukup ya, kapan prakteknya ini? Ya, silakan. Ya, nanti di tempat kafani dia nanti ada beberapa kita siapkan, termasuk menyiapkan kapas untuk pampersnya, untuk popoknya. Pampers yang instan itu Ustaz. Allah alam ya, yang jelas dia boleh dipakaikan seperti kapas ya, seperti kapas itu dijadikan popok yang saya kira boleh ya, karena dalam keterangan para ulama dibuat kain dijadikan seperti popok ya, tapi lumrahnya adalah tadi pakai kapas agak tebal dijadikan seperti popok, kemudian ada kain kafan yang digunakan untuk mengikatnya, jadi sebagai tilangnya ya. Jadi ada kain kafan yang juga nanti dijadikan seperti popok, kemudian diletakkan kapas dulu di atasnya, baru kemudian sehingga semuanya menggunakan kain kafan, ditambah dengan kapas ya. Kira begitu. Kita siapkan dulu kafan, lalu kemudian kain kafannya agak lebar dikit saya, agak lebar dikit Ya, kekecilan talinya. ya. 7 ya. Di kepala 1, di atas kepala 1, kemudian di sini 1. Nanti ini aja disesuaikan dengan badannya. Ya, silakan masing-masing membuat tali sebanyak 7 buah ya. Jangan terlalu kecil talinya biar nanti tidak sulit. Sudah? Air kapannya sekarang? Atau tidur dulu. Nah, ya. Ini berapa senti? 50. Hah? 40 cm lah di atas bawah dilebihkan. Bawah 30. Kalau 30 bisa diikat nggak? Tiga lembar. 3 lembar ya. Boleh. Panjang-panjangin. Sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bisa dilebihkan tadi 30 cm di atas kepala, 30 cm di bawah kaki ya, atau 2 jengkal misalkan boleh. Yang jelas nanti di atas kepala harus bisa diikat, di bawah kaki juga harus bisa diikat dan dilipat. Ya, 3. buat apa ya?
iya, iya. Video. Baik, sudah semua. Udah. Tali 7 buah, kemudian kain kafannya 3 lapis, ya 3 lapis. Iya, iya Bu, paling bawah. Nanti biar dia ikat aja. Kain kafan dulu dipasang, nanti kainnya belakangan. Setelah 3 lembar kain kafan diletakkan, lalu buat kain angkutung popoknya. Kadang kayak popok, ya kayak popok. Kayak popok kan begitu ya. Ya kayak celana dalam. Biasanya ada yang sudah membuatkan ya. Nah, saya juga belum tidak suka motong sendiri ya. Kalau popoknya, ya jadi dibuat seperti gini ya, gini kan? Ya gitu kan? Jadi ini nanti diikat. Ini begini, ini begini. Ya, jadi kalau misalkan menurut pendapat yang 5 lembar untuk perempuan, maka satunya buat kerudung, ya khimar, satunya buat bawahan, lalu 3-nya adalah 3 lapis kapan yang untuk dibungkusnya, ya, gitu. Jadi memang harus ada lebihnya kalau mau 5 lembar, ya. Harus mau 5 lembar tuh harus ada lebihnya. Ini minimal saja, ya. Ini yang minimal saja. Jadi dipotong kayak celana dalam, ya. Nah, itu. Apa-apa. Dibagi 4 ya, yang dalam. Nah, ya, jadi kayak popok celana dalam, ya. Jadi oke, taruh di sini. Taruh di, coba tidak, ditaruh di mana nih? Buat ini, buat ikatnya. Tidak panjang, tali rapi. Atau ada yang sepatu ada talinya nggak? Ya, bisa pakai tali, bisa dilebihkan ke kanan kirinya, dilebihkan, jadi bisa diikat pakai kain itunya. Iya. Dibikin cuma talinya dari situ kan bisa dibuat tali. Ini aja lah. Mendingnya tadi. Wahi, luarnya. Oh, luar ini ya. Lihatnya. Perhatian ini ya, buat celana dalam seperti ini. Nanti yang dipotong di bawahnya. Nanti jadinya kayak gini. Ini kekecilan sih, bahannya kehabisan ya. Nah, begitu ya. Seperti itu bentuknya.
Baik, sekarang yang penting diletakkan dulu kain di tempat duduknya mayit ya, tempat popoknya mayit. Anak di sini ah. Kapasnya dibuka, silakan kapasnya dibuka. Ada. Ya harusnya kan kalau mau pakai 5 berarti kapannya harus lebih kapannya. Ya betul, makanya bagusnya memang beli yang satu dulu, nanti tinggal potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Apa baju kuning ya? Ya kalau mau pakai 5 untuk perempuan berarti ada yang pakai kerudung sampai sini, ada yang bawahannya, lalu 3 lapis untuk bungkusnya. Ini 3, ini main laki-laki. Nah, ini. Nah, itu popoknya tadi belum ya? Kapasnya di ini sejumlah apa namanya popoknya enggak tidak, kapas tidak semua kafan enggak. Nah kalau sudah ada popoknya ibu-ibu ya, dikasih kapas sebesar popoknya itu ya, popoknya dikasih kapas. Supaya nanti kalau ada yang keluar dari depan atau dari belakang maka merembesnya ke kapas ya, tidak membasahi. Nah, ya, Apanya? Kalau bikin baju kurungnya bagaimana? Enggak yang itu sih. Bisa nggak yang dipakai untuk baju kurungnya? Contohnya aja. Ya, itu ya. Iya, ini kan masih ada nih satu ini. Aku ada dulu ya. Iya, contoh baju kurungnya aja gitu ya. Jadi contoh baju kurungnya aja gitu. Ini talinya di sini. ya, jadi ada popok, nanti popoknya kalau kain ujungnya panjang bisa diikat langsung pakai popoknya, kalau tidak dikasih lubang untuk diikat pakai tali ya, diikat pakai tali. Mainnya nunggu. Nah, gitu ya. Jadi pas popoknya dikasih kapas agak tebal sedikit ya, bisa 2 lapis kapas yang ada itu. Tadi gunting di mana ya? Ambil di situ nggak ada gunting bi. Hah? Cukup ya, secukupnya lah. Tergantung ketebalan. Kan intinya buat nutupin kemaluannya kan. Ya, kalau ada yang keluar nanti tertahan oleh kapas. Ada yang keluar itu nanti tertahan oleh kapas. Jadi jangan kapasnya secukupnya ya. Maksudnya untuk menahan kalau nanti ada yang keluar dari mayitnya setelah dikafani itu tertahan oleh kapas. Karena tidur biasanya kan sama. Oke, sebelum mayitnya diletakkan di atas kain kafan, setiap lembar kain kafannya diberikan parfum. Setiap kain kafannya, setiap lembarnya diberikan parfum. Ya, parfum, pakai parfum apa yang wangi juga boleh. Ya. Minyak wangi itu boleh. Jadi setiap lembar
itunya lembar itunya dikasih minyak wangi. Segitiga aja mungkin ya. Segitiga bi kerudung Ya. ya. Pernah lihat. Dalam kondisi Kerudungnya lebih kecil lagi. kain kafannya tidak pas dengan tubuhnya, maka perlu digunakan cara tertentu, ya. Seperti saya pernah mengkafan itu sama teman-teman, karena kafannya kurang lebar, jadi kafan yang lapis kedua dan ketiga itu dimiringkan bagian atasnya. Kafan yang bawah diletakkan, lalu bagian yang kedua sama yang ketiga itu dimiringkan atau digeser bagian atasnya. Digeser bagian atasnya agar supaya lebar tubuhnya cukup untuk dibungkus. Jadi kalau nanti mendapati kasus itu tidak perlu panik ya. Selama masih bisa digeser yang lapisan kedua dan ketiga maka insya Allah cukup. Jadi itu masih bisa terbungkus dan terikat karena kan nanti akan ditekan oleh berat badannya jenazah ya. Jadi itu seperti itu. Maka bagusnya memang kain kafan itu ketika dimandikan dipersiapkan mengikuti ukuran tubuh si mayit. Ya. Nah jadi setelah dikasih minyak wangi disiapkan popoknya, kapasnya juga ya. Terutama di bagian bawah itu agak ditambah sedikit popoknya agar supaya kalau nanti ada keluaran itu tertahan tidak sampai ke kain kafan ya. Baik. Oke, dirasa cukup kafannya sudah pas, sudah dikasih wangi-wangi. Kafannya, kapasnya juga sudah siap. Nah, kita bisa meletakkan mayitnya. Meletakkan mayitnya di atas kain kafan. Ya. Kurang ke sini kayak gini. Kurang ke sini. Ini kafannya itu terlalu dekat ke sana. Oke, coba tidur. Ya. Nah, cukup kan? Ya, tambah kurang sana. Cukup. Cukup kan? Cukup. Oke. Ya, jadi setiap lembar kafannya dikasih minyak wangi agar supaya tercium bau harum, ya, bau harum dari si mayat itu. Enggak, 3 lapis aja langsung 3 lapis. Cukup sama, ya. Ini bagi dua gini ya. Sama cukup. Nanti kalau aku jadi nggak usah pakai rompi lagi kata Ustaz. Boleh. Menggunakan Mau pakai kerudung. pendapat yang Ini lima bagi tiga. boleh. Bagi Satu dua. lembar kerudung atasan yang maksudnya ya, kerudung sampai ke tengah sini ke dada. Kemudian yang satunya bawahan. Baru 3 lapis yang membungkus. Boleh. Oke, sudah dikasih minyak wangi. Dan ukuran kafan sudah sesuai dengan mayatnya, maka kita baru bisa meletakkan mayatnya. Ya. Perlu diperhatikan sebentar, perlu diperhatikan dulu. Diikat gini juga bisa, diikat gini juga bisa, diikat gini ya. Diikat gini juga bisa, ya. Tidak usah, tidak harus dipakaikan, ya. Dilipat bisa, dilipat bisa. Bisa. Langsung pakai kerudung aja. Jangan dulu. Oh, bawahnya tidak harus kan yang nanti mayatnya dikasih kapas hidungnya, ininya,
dikasih nanti. Kapan? Kalau hidungnya kasih kapan kan? Kasih. Ya ini jangan nanti nggak bisa napas dia ya. Iya dikasih kapas, ya. Nanti boleh dikasih kapas. Ya, setiap lipatan ketiak ya itu juga silakan dikasih kapas nanti mayatnya. Nanti di setiap lipatan badan di ketiak terutama ya itu boleh dikasih kapan ya. Dikasih kapas. Kasih kapas, iya boleh. Nanti juga boleh sih nanti setelah kapan juga nggak apa-apa. Ya, di situ. Pakai kapas. Bisa ya? Tidak juga tidak mengapa. Tidak juga tidak mengapa. Ya, terima kasih. Tiap persendian ya. Gimana itu tadi? Nanti hidungnya kasih kapas, hidungnya kasih kapas, bisa ya. Oh, dia lipatan. Boleh 5 lembar, satunya kerudung sampai ke dada ya. Nanti kasih bawahan, baru 3 lapis. Baru 3 lapis kan 5 lapis aja. Baru 3 lapis. 3 pun juga nggak apa-apa. Ya, jadi selama mengkafani handuk tadi, handuk penutup yang lebar itu tidak boleh lepas. Ya. Handuk yang lebar tadi itu tidak boleh lepas. Memandikan, mengkafani, auratnya tidak boleh terbuka. Ya, tidak boleh terbuka. Pas menghanduki, tadi setelah dimandikan, dihanduk, ya dikeringkan juga tidak boleh terlihat auratnya. Dia tidak boleh terlihat auratnya. Dihanduk di bawah handuk penutup yang besar tadi. Ya. Di bawah handuk penutup yang besar tadi. Oh ini sudah mengkapan. Kanan dulu, kanan nanti dimasukkan ke bawah badan yang sebelah kiri. Ya nanti biar bareng-bareng nanti. Sabar. Nanti kelamaan kasihan ini yang simulasi ya. Tangan, kemudian telinga, hidung dikasih kapas. Ya kecuali kalau hidung satu aja mungkin ya. Nah lalu ketiak dikasih kapas. Kakinya juga mbak. Kakinya juga. Iya. Ini jangan terlalu tebal, nanti susah mengikat ininya, susah mengikat ini, jadi secukupnya aja. Nanti kan ini harus dibungkus, biar susah. Kakinya tidak harus diikat dulu, nanti juga bisa. Nah, setelah dibungkus juga bisa diikat ya. Setelah dibungkus bisa diikat juga. Lutut boleh pakai lutut ya. Lutut, kemudian pertemuan tadi lutut itu dikasih ya biar mungkin kalau bergesek itu lembut kena kapas ya. Kepala tidak harus. Boleh dikasih bantalan kapas, bawahnya boleh juga. Dikasih ya di sini di kepala sini boleh. Kalau tidak ada kapas tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nah, ya, boleh dikasih kapas di bawah kepalanya ya. Bawah kepalanya boleh sedikit. Oke, sudah semua? Posisi siap dibungkus?
Ya, kanan mayit. Kanan mayat. Ini lebar Sebelah berapa kanan meter? mayit dulu ya. Enggak, lebarnya berapa meter? Sebentar. Lebarnya berapa meter? Oke, ke bawah sini. Coba dilihat dulu ke sini ya. Kapaninya harus kokoh tapi tidak kasar, kokoh supaya nanti ketika diangkat itu tidak lepas. Kalau lepas nanti bangun lagi ya, bahaya itu ya. Jadi ini kokoh tarik ke belakang, tarik, itu juga ditarik ke atas ya. Nah ini di depan. Kurang lebar ya ini ya. Iya ya. Enaknya kain yang sampai ke sini taruh di bawah sini. Iya iya. Ya. Jadi taruh di bawah kan tertahan dekat ini sama badan si mayatnya. Ya. Oke, itu di situ. Oke, dah. Nah, kanan lagi. Ibu kepalanya bukain napas Fahri, coba dikapasan. Jadi ini harus kuat agar sebenarnya tidak lepas. Harus sebenarnya tidak lepas. Tahan nafas. Oke. Masih bisa nafas? Masih hidup? Angkat kaki aja. Oh, dimasukin ke kepala itu nanti ketika masuk ke kuburan tidak disunahkan dibuka. Tidak disunahkan dibuka. Ya, kecuali untuk menempelkan pipinya ke tanah. Tapi secara umum prinsipnya tidak disunahkan untuk dibuka kepalanya, mukanya tidak. Kecuali yang ihram, meninggal dalam kondisi ihram, dia dibuka, kepalanya dibuka, bukan cuma wajahnya. Kalau perempuan, wajahnya dibuka. Kalau meninggal dalam kondisi ihram. Tarik terus sebelah sini. Nah ini kokoh ini ya, ini lumayan kokoh. Masih hidup nih. Halo. Kalau di sekolah alam, di Pondok Alam Maroko bisa pakai daun pisang. Jadi pepes. Oke. Jadi yang atas diikat. Ini satunya di atas ini diikat. Diikat lalu di atasin sini atau di bawah ya. Atau di bawah. Sebelah kiri mayat ya diikatnya ya. Ya, diikatnya sebelah kiri sebelah kiri. Karena nanti di kuburnya itu posisi begini nih. Nah, gitu. Ya, jadi sebelah sini sebelah kiri mayat. Letak ikatannya. Letak ikatannya di sebelah kiri. Diikatnya jangan diikat mati. Ini sebelah mana? Sama di kiri. Sebelah Oh, maksudnya kiri semua ya. nyata lepaskan ya? Iya. Karena saat dikuburkan ini ikatannya harus dibuka. Iya. Jadi nggak boleh mati ngikatnya dia. Nah, ini juga Ikatannya dibuka nanti, tapi wajahnya tidak dibuka. Tidak ada sunahnya buka wajah. Tali pocong aja. Oke. Boleh sih di sini, di sini. Boleh. Itu kayaknya pengap. Oh, ini mainnya gerak-gerak ya.
Ustaz, kalau untuk menguburkan ini semua ikatan dibuka atau bagian atas aja? Ikatan dibuka. Semua? Dilonggarkan. Oh, dilonggarkan. Oh iya iya. Kalau dibuka semuanya enggak ya? Enggak, dilonggarkan ya. Jadi dilonggar sedikit jadi enggak terlalu kekang. Mangga silakan untuk dipraktekkan lebih lanjut. Setelah dikafani boleh ditaburin lagi minyak wangi ke atas ininya kafannya ya, boleh. Yang kurang lebar, ini juga sebenarnya kurang lebar itu tadi. Ini rapi. Oh, kayaknya. Kan itu tidak akan dipakai buat ngangkat, bukan kayak karung ya gitu kan, lebihnya itu. Untuk mengantar jenazah setelah mengkafani ini adalah tugasnya laki-laki. Ya, jadi meskipun mayatnya wanita, membawanya ke kuburan adalah tugasnya laki-laki, bukan tugasnya wanita. Ya, tapi perempuan boleh juga turut serta, pendapat sebagian ulama ya. Ada yang mengatakan perempuan tidak boleh kuburan, ada yang makruh, ada yang boleh. Jadi minimal kalau tidak ada yang dikhawatirkan ya, seperti kalau perempuan mungkin tidak kuat dan sebagainya ya. Kemudian terlalu ikhtilat dan sebagainya, maka makruh hukumnya. Selama tidak ada itu maka boleh mengantar, diusung dari 4 sisi ya, dari 4 sisi. Nah, sebagaimana keranda itu adalah ada 4 sisi. Mengantar jenazah boleh di depan, boleh di belakang jenazah. Kalau jalan di depan ya, atau juga boleh di belakang. Boleh juga kalau kuburannya jauh pakai kendaraan, itu juga boleh ya. Kemudian ketika sampai di kuburan, kita yang mengantar jenazah boleh melepas sendal atau juga tidak melepas sendal ya. Diutamakan melepas sendal boleh, tapi tidak melepas atau tidak apa-apa, karena riwayatnya bahwa mayat itu ketika yang mengantarnya pulang mendengar suara suara sendal ya, suara sendal orang yang pulang mengantar dia dikuburkan. Kuburan ukurannya yang lebar dan dalam, kira-kira panjangnya biasanya 2 meter ya, lebarnya 1 meter, dalamnya 2 meter atau kurang ya. Yang jelas agar supaya menghindari binatang, juga agar supaya baunya tidak, kalaupun nanti ada menimbulkan bau jenazah maka tidak keluar ya. Dan yang menurunkan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun perempuan, adalah laki-laki, meskipun bukan mahramnya ya. Diutamakan keluarga dekatnya tadi, keluarga kerabat laki-laki dekatnya. Kalau tidak ada sama sekali maka boleh yang lain. Sebagaimana Nabi memerintahkan Abu Talhah ya untuk turun untuk menurunkan jenazah putrinya Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Jadi itu kemudian dimasukkan dari arah kakinya
mayit. Jadi kuburan itu kalau misalnya kakinya sebelah sini, maka dimasukkan dari sebelah kaki ke arah kepalanya sana. Ya. Kepalanya dulu dari arah kaki, dari arah tempat kaki. Dari arah tempat kaki, kakinya ini sebelah sini, kakinya sebelah sana, kiblatnya ke sana ya. Kiblatnya ke sana, kepala di sini, kakinya di sini. Memasukkannya dari arah kakinya di sini. Aduh, ke sana, kepala di sana. Kepala di sana, menghadap kiblat. Ya, dari sini ke sini, ke bawah. Ke bawah. Sambil berdoa. Begini. Nah, gitu. Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Air dilonggarkan, dibuka ya. Tidak diambil tadinya tapi dibuka saja. Lalu dua jenis liang lahat. Ada yang asyakku. Asyakku itu adalah lubangnya di bawah. Jadi di dasarnya kuburan seluas tubuhnya dia. Ada yang lahat itu di samping, di dinding bawahnya kuburan. Kalau di kita kebanyakan di samping, ya di samping kuburan, ya. Lalu diletakkan miring di atas sisi sebelah kanan, miring ke arah kiblat. Boleh ditahan pakai tanah ininya badannya, ditahan pakai tanah, ya. Sehingga dia tidak menjadi lurus, ya. Jadi harusnya dia menghadap ke arah kiblat, ya. Tidak dibuka wajahnya kecuali yang muhrim, yang dalam keadaan ihram, ya. Laki-laki berarti dibuka kepalanya, bukan wajahnya kalau dia dalam keadaan ihram. Kalau perempuan ke wajahnya, ya. Dan mayit yang dimandikan dalam keadaan ihram tidak dikasih minyak wangi. Kafannya tidak dikasih minyak wangi karena dia dalam keadaan ihram. Muhrim itu ihram tidak boleh pakai wewangian. Ya, tidak boleh pakai kapur baru seperti minyak wangi, tidak boleh. Jadi dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah kalau dia dalam kondisi ihram, ya. Setelah itu si lahat atau lubang mayit yang di bawah itu dikasih ditutup agar supaya tidak ada tanah nanti yang mengenai tubuhnya, ya. Setelah itu nanti semua yang hadir disunahkan melempar tanah 3 kali lemparan, ya. 3 kali lemparan sampai nanti dikuburkan. Dan kuburan boleh dilebihkan hanya sedikit saja, gundukan, ya, gundukannya. Tidak dikasih nama, tidak dikasih bangunan di atasnya, ya. Dikasih tanda boleh bahwa itu adalah saudara kita, anak kita, ibu kita, bapak kita. Kasih tanda boleh, seperti Nabi kasih tanda kuburannya Utsman bin Affan, untuk supaya nanti ada keluarga yang lain dikuburkan dekat dengan kuburan itu, ya. Setelah selesai dikuburkan, dalam beberapa amalan para fuqaha, yaitu mazhab Syafi'i, ya, boleh nanti habis itu secara sunnahnya mendoakan, ya, mendoakan si mayit supaya diampuni, mendoakan agar supaya diteguhkan dalam menjawab pertanyaan 2 malaikat, ya. Kemudian ada sebagian yang membaca sebagian Quran, terutama dalam mazhab Syafi'i, ya, untuk mendoakan, baru kemudian meninggalkan kuburan, ya, meninggalkan mayit yang baru saja dikubur. Jadi kira-kira itu untuk sampai dikuburkan, ya. Dan mulai dari mengangkat jenazah sampai dikuburkan itu adalah tugasnya laki-laki, ya. Termasuk menurunkan mayat perempuan. Satu kuburan diisi oleh 1 mayat, tidak boleh oleh 2 mayat, kecuali darurat. Darurat ini banyak sekali yang meninggal, ya, karena wabah atau karena bencana dan sebagainya, atau karena apapun itu, ya, maka baru boleh 2. Tapi kalau tidak ada halangan itu, maka tidak boleh, ya, 1 kuburan untuk 1 orang saja, ya. Baik.
tadi untuk sholat jenazah seperti biasa ya. Sholat jenazah itu sama dengan sholat, syaratnya toharo. Ada 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad juga Nabi Ibrahim. Takbir yang ketiga kemudian doa. Kemudian berdoa, doa yang paling maksud adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina sampai yang terakhir. Kemudian takbir yang keempat bisa langsung salam, bisa doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya, boleh juga langsung salam setelah takbir keempat. Ya, kira-kira begitu untuk sholat jenazah. Sholat jenazah boleh dilakukan di masjid, boleh di luar masjid. Ya, karena Nabi menyolatkan sahabat Suhail bin Baybo itu di dalam masjid, ya, di dalam masjid. Yang ketiga, terlewat tidak sholat jenazah, maka boleh sholat di kuburan. Setelah dikubur dia boleh sholat jenazah di atas kuburan, ya, di atas kuburan. Sebagaimana Nabi mensolati seorang laki-laki atau wanita yang suka bersih-bersih di masjid meninggal, sahabat menguburkannya malam-malam tidak memberitahu Nabi. Paginya Nabi kemudian baru tahu, datang ke kuburan dan menyolatkan orang tersebut.